Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Febria Asti dengan NIM 23042127 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penugasan saya terkait dengan sumber hukum administrasi negara. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Ibu Rohmadona Fitri Helmi, SAP MPM, yang telah memberikan penugasan ini sehingga saya dapat menambah wawasan saya terkait dengan sumber hukum administrasi negara. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan membahas terkait dengan sumber hukum administrasi negara ini pada PowerPoint yang telah saya tampilkan. Pada slide pertama ini dapat dilihat di sana tercantum pengertian hukum administrasi negara, yang mana begitu banyaknya pengertian-pengertian hukum administrasi negara oleh para pakar dan ahli. Namun pada kali ini saya mengambil dua pakar yang memberikan pengertian terhadap hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu pengertian oleh J.M. Baron de Gerando, yang mana dia mengatakan objek hukum administrasi negara adalah peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyatnya. Nah, yang kedua juga memberikan pengertian dari Mr. J. Oppenheim yang memberikan artian hukum administrasi negara merupakan keseluruhan aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dan pemerintah jika menjalankan kekuasaannya, yaitu mengatur negara dalam keadaan yang bergerak. Secara umum, hukum administrasi negara merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sumber-sumber hukum administrasi negara ini sangat beragam dan hierarkis, mulai dari atas hingga ke bawah. Oke, selanjutnya merupakan sumber hukum administrasi negara, yang mana tertera pada slide PowerPoint tersebut menampilkan beragam sumber hukum administrasi negara, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Jurisprudensi, Hukum Tidak Tertulis, Hukum Internasional, Keptun, dan Doktrin. Nanti pada slide selanjutnya akan dijelaskan. Oke, pada materi selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis sumber hukum administrasi negara yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum dalam arti formil, yang merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum, bersifat operasional yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum. Yang kedua yaitu sumber hukum dalam arti material, yang merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil, misalnya situasi sosial ekonomi, tradisi atau pandangan keagamaan, keasusilaan, ataupun perkembangan internasional, serta keadaan geografis. Oke, bisa dilihat dalam slide yang ditampilkan ini, sumber hukum material, yang mana sumber hukum dalam arti material ini dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan yang ketiga, sumber hukum filosofis. Sumber hukum historis, yang pertama sebagai sumber tempat asal pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk suatu aturan menurut undang-undang. Sumber hukum historis ini juga sebagai sumber pengenal dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu. Selanjutnya yaitu sumber hukum sosiologis. Sumber ini meliputi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif, yang mana artinya peraturan hukum tertentu mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dan yang ketiga, sumber hukum dalam arti material yaitu sumber hukum filosofis, sebagai sumber hukum yang adil dan juga untuk menaati kewajiban terhadap hukum, atau sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum untuk menjawab pertanyaan mengapa kita harus menaati hukum. Setelah membahas pengertian serta macam-macam jenis dari sumber hukum dalam arti material, selanjutnya kita akan membahas terkait sumber hukum dalam arti formil. Dalam sumber hukum dalam arti formil ini memiliki beberapa jenis, yakni ada peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, traktat, kebiasaan atau praktek hukum administrasi negara, serta doktrin atau pendapat ahli.
Baiklah, saya akan menjelaskan poin-poin dari masing-masingnya. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dibuat, ditetapkan atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Ini termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan administratif yang mengikuti secara umum. Yang kedua, jurisprudensi. Jurisprudensi sebagai keputusan hakim atau keputusan badan peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan diikuti oleh hukum lain dalam kasus yang sama. Yang ketiga yaitu traktat. Nah, traktat merupakan perjanjian internasional yang mengatur hubungan antar negara-negara. Selanjutnya yaitu kebiasaan atau praktik hukum administrasi negara, yang mana praktik-praktik yang berulang dan diakui sebagai hukum, seperti keputusan tata usaha negara. Dan terakhir itu doktrin atau pendapat ahli, yang ini merupakan kaidah-kaidah hukum yang dikembangkan oleh ahli hukum dan dapat digunakan sebagai referensi dalam praktik hukum administrasi negara. Dengan demikian, sumber-sumber hukum administrasi negara ini saling melengkapi dan membentuk sistem hukum yang komprehensif untuk mengatur kehidupan pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas terkait salah satu contoh kasus dari hukum administrasi negara ini. Pada contoh kasus ini, saya mengambil sebuah kasus yang terjadi di kota Jakarta Barat. Pemerintah Kota Jakarta Barat membongkar 80 rumah yang dibangun di bantaran sungai karena tidak sesuai izin. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administratif seperti peringatan, pembongkaran bangunan, atau sanksi pidana. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang 26 tahun 2007. Sanksi administratif yang diberikan yang pertama adalah surat peringatan secara berjenjang, namun apabila tidak ditanggapi, maka akan dilakukan pembongkaran bangunan. Keberadaan bangunan tersebut juga dinilai sebagai salah satu faktor penyebab banjir. Bentuk sanksi administratif ini sesuai dengan pasal yang telah saya sebutkan tadi, yaitu pasal 62 Undang-Undang 26 tahun 2007, yang mana setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 dikenai sanksi administratif. Bentuk sanksi administratif ini dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, serta pembongkaran bangunan. Bentuk pelanggaran yang bersifat administratif tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana melalui kebijakan kriminalisasi, yaitu upaya untuk menjadikan suatu perbuatan tersebut dalam hukum administrasi sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan dikenakan sebagai sanksi pidana. Itulah salah satu contoh yang saya ambil yang merupakan kasus dari salah satu bentuk adanya hukum administrasi negara yang berlaku di Indonesia. Baiklah, setelah saya tadi menjelaskan terkait tentang sumber hukum administrasi negara di Indonesia, tibalah kita pada sesi yang terakhir, yaitu sesi kesimpulan. Kesimpulannya ini, hukum administrasi negara adalah fondasi dari negara hukum. Tanpa adanya hukum yang jelas dan pasti, negara akan sulit menjalankan fungsinya dengan baik. Perkembangan hukum administrasi negara sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik. Perubahan zaman menuntut adanya penyesuaian terhadap peraturan yang ada. Sumber hukum administrasi negara ini juga terbagi menjadi dua, yakni sumber hukum material serta sumber hukum dalam arti formil. Sekian hasil presentasi saya terkait dengan penugasan hukum administrasi negara mengenai materi sumber hukum administrasi negara. Saya Aura Febriasti, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi ini dengan sebuah pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.